Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Tentang proyek tugas besar dasar sistem kontrol kami, yaitu mengontrol kecepatan motor DC menggunakan PID berbasis Arduino. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Didah Farida dengan 3 digit NIM terakhir 084. Perkenalkan, nama saya Aben Prestasi dengan NIM digit terakhir 082. Perkenalkan, saya Putri Insani dengan 3 digit NIM terakhir 076. Berikut penjelasan kami. Check it out. Halo guys, di sini aku akan menjelaskan tentang pendahuluan dari percobaan dari kelompok kami yang berjudul mengubah PWM menjadi kecepatan motor DC yang berbasis Arduino. Oke, lanjut saja ke pembahasannya. Apa sih motor DC itu? Motor DC merupakan jenis motor yang banyak digunakan dalam sistem kontrol industri dan rumah tangga karena responnya memiliki yang sangat cepat. Namun pengaturan kecepatan memerlukan kontrol yang tepat. Contoh seperti PID atau yang dikenal dengan proporsional, integral, dan derivatif. Oke, kenapa sih kita menggunakan pengaturan kontrol kendali dengan PID? Karena PID sendiri memiliki kemampuan memberikan respon yang cepat dan stabil. Dalam perkembangan teknologi, upaya terus dilakukan untuk menciptakan perangkat yang kecil namun memiliki kemampuan komputasi, efisiensi daya, dan keandalan tinggi. Salah satu metode yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC adalah PWM atau Pulse Width Modulation yang memanipulasi lebar pulsa sinyal untuk menghasilkan tegangan rata-rata yang berbeda dan mengontrol kecepatan motor. PWM sendiri memungkinkan kontrol presisi dengan mengatur perbandingan antara durasi sinyal on dan off duty cycle atau yang biasa disebut duty cycle yang dapat bervariasi antara 0 hingga 100%. Penggunaan PWM ini didukung oleh mikrokontroller seperti Arduino yang telah kita uji. Mikrokontroller juga dikenal sebagai sistem mikroprosesor yang terintegrasi dengan CPU, ROM, RAM, dan input atau output dalam satu chip. Membuatnya mudah digunakan untuk aplikasi kontrol motor DC. Selanjutnya kita akan ke Arduino IDE atau yang biasa disebut dengan Arduino Integrated Development Environment. Mendukung pemrograman modul Arduino dengan fungsi seperti editing, compiling, dan uploading code. Dengan IDE ini, pengaturan PWM menjadi lebih mudah karena nilai duty cycle dapat diatur secara presisi melalui program. Teknik ini juga memanfaatkan osiloskop untuk memantau sinyal dan menganalisis perubahan kecepatan motor berdasarkan variasi PWM yang diberikan. Secara keseluruhan, penggunaan PWM dengan mikrokontroller seperti Arduino memungkinkan pengendalian kecepatan motor DC yang lebih efisien, fleksibel, dan sesuai kebutuhan aplikasi. Hal ini menjadi solusi yang sangat relevan di tengah perkembangan teknologi saat ini yang menuntut perangkat dengan performa tinggi, keandalan, dan efisiensi energi. Mungkin sekian penjelasan tentang pendahuluannya. Kita lanjut ke yang berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian komponennya. Di sini kita menggunakan hardware Arduino, motor DC, dan adaptor. Dan pada simuli menggunakan beberapa blok, yaitu RPM set point dengan nilai konstan 300, blok PID untuk kontrol, dan komponen Arduino-nya ada beberapa bagian seperti pin 4-nya itu untuk output digital, pin 5 sebagai PWM atau outputnya, pin A2 dan pin B3 input encoder. Keempat, ada blok pemrosesan sinyal U atau Z, unit delay atau convert data type conversation, RPM calculation. Yang kelima, output display itu ada PWM output, RPM input, scope, dan motor. Yang keenam ada summing point junction yang ditandai dengan simbol plus. Baru yang ketujuh ada koneksi feedback loop dari output RPM kembali ke summing point. Oke, di sini saya Putri Insani, saya akan menjelaskan tentang cara kerja pada rangkaian tersebut. Pada rangkaian pasti ada yang namanya input atau biasa kita sebut set point. Di sini set point-nya ada 300 RPM. Lalu sinyal di sini akan masuk ke summing point atau titik penjumlahan. Lalu di sini ada setelah input pasti adanya proses kontrol. Di mana proses kontrol tersebut ada summing point. Nilai tersebut akan dibandingkan antara aktual RPM dengan nilai set point. Lalu selain adanya summing point pasti adanya error.
atau selisih antara nilai aktual RPM dengan nilai set point tersebut. Lalu PID controller akan menghasilkan sinyal kontrol untuk menyesuaikan kecepatan motor. Setelah adanya input, proses, pasti adanya output. Output kontrol ke motor. Output dari PID dikirim ke pin PWM Arduino pin 5, lalu sinyal PWM di sini untuk mengontrol kecepatan motor. Nilai PWM dapat dilihat di display pada rangkaian. Di sini ada feedback loop juga, nilai RPM aktual ditampilkan di display RPM input. Nilai ini juga dikirim kembali ke summing point untuk dibandingkan dengan set point. Proses ini terus berulang untuk menjaga kecepatan motor agar tetap stabil. Lalu ada juga monitoring, proses monitoring di sini di mana pada scope digunakan untuk memvisualisasikan atau menggambarkan hasil dari sinyal PWM tersebut. Itu juga membantu kami sebagai user untuk membantu melihat respon sistem seperti overshoot, setting time, atau rest time, dan lain sebagainya. Nah, sistem ini merupakan sistem closed loop karena kecepatan motor terus dimonitoring dan disesuaikan secara otomatis untuk mencapai dan mempertahankan set point tadi yang di awal yaitu 300 RPM. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa PWM yang tertampil pada scope bernilai 255. Arduino memiliki rentang nilai resolusi PWM sebesar 0 sampai 255. Hal ini dikarenakan Arduino memiliki kapasitas data sebesar 8 bit, atau kita bisa hitung 2 pangkat 8 yang memiliki nilai 256, yaitu 0 sampai 255. Hubungan dengan tegangan yaitu jikalau PWM bernilai 0 atau off, maka output yang dihasilkan juga 0. Lalu jika PWM berada pada nilai maksimal atau 255, maka tegangan yang dihasilkan yaitu maksimum atau 5 volt jika pada Arduino. Lalu nilai PWM akan berada pada antara 0 sampai 255, akan menghasilkan tegangan yang proporsional dan juga motor akan berputar sesuai dengan tegangan yang diberikan.
Lalu selanjutnya, adapun hubungan antara RPM terhadap PWM juga menunjukkan bahwa semakin besar variasi PWM yang digunakan, maka nilai RPM yang dihasilkan juga akan semakin besar. Pada rangkaian ini, kita menggunakan set point sebesar 300 RPM, maka pada rangkaian simulon tersebut juga PWM mencapai nilai maksimum 255 atau 100% duty cycle, dan juga RPM motor akan mendekati kecepatan maksimumnya. Namun diperhatikan juga pada sistem ini, jika mencapai target atau set point RPM sebesar 300 RPM, controller PID akan mengatur nilai PWM untuk mencapai target 300 RPM tersebut. PWM tidak perlu mencapai 255 untuk mencapai 300 RPM, karena jika PWM dipaksa ke nilai 255, motor akan berputar dengan kecepatan maksimal atau bisa lebih dari 300 RPM. Oke, dapat kita simpulkan percobaan ini yaitu mengatur kecepatan motor DC dengan PID berbasis Arduino. Dapat kita simpulkan semakin besar nilai PWM, maka RPM motor DC juga akan semakin besar. Dan semakin besar nilai PWM yang diberikan, maka nilai duty cycle yang dihasilkan juga akan semakin besar. Pada percobaan ini, duty cycle yang maksimal atau maksimum yaitu 255 dengan duty cycle 100%, dan RPM mencapai set point yaitu 300. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.